Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya, dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat beristiqamah dalam suatu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit, dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan daripada diri kita, keluarga kita, kedua orang tua kita, dan tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh sudut keuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam lalu kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta kedua ila yaumil kiamah. Yang Allah muliakan para ulama, tokoh-tokoh agama, para habaib dan sarifah dimanapun mereka berada. Yang Allah muliakan para pencinta pengajian majelis Hidayatul Muttaqin yang insya Allah senantiasa dalam curah rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata kepada Sayyidina Ali, kata beliau, ya Ali, wahai Sayyidina Ali, tamanna Jibril an yakuna min bani Adam li sab'i khisalin. Jadi ya Rasulullah mencita-cita, berharap-harap aku dan malaikat Jibril bahwasanya ingin menjadi daripada manusia, menjadi anak Adam, itu disebabkan lantaran 7 macam. Jadi malaikat Jibril hendak beliau menjadi manusia anak kayak kita, cuma ada 7 sebabnya. Yang pertama, ujar malaikat Jibril, as-salawatil khamsi ma'al imami. Yang pertama ingin mengajarkan sembahyang yang 5 waktu beserta imam, artinya sembahyang berjamaah. Kenapa Jibril menginginkan demikian dari malaikat Jibril? Oleh sebab lantaran sembahyang berjamaah ini luar biasa dan kenal pahalanya. Maka dikatakan ya Rasulullah, man shalla salata subhi fi jamaati summa jalasa yashkurullaha ta'ala hatta tatlu'a syamsu. Barang siapa, ujar Rasulullah, yang mengerjakan sembahyang salat subuh, cuma mengerjakannya itu secara berjamaah, kemudian ia duduk tadi setelah mengerjakan sembahyang subuh tadi, lalu berzikir, duduknya berzikir, entah apa dibacanya di situ, membaca istighfar kah, membaca Al-Quran kah, membaca wirid-wirid yang lain, dibacanya sampai hatta tatlu'a syamsu, sehingga naik matahari. Naik matahari tadi. Maka kata Rasulullah SAW, kana lahu sitrun minan nari wa bari'an minan nari. Adalah bagi orang tersebut nang duduk habis sembahyang subuh, duduk berzikir, kadang langsung bulik. Kalau lainnya ada kan habis sembahyang membayar salam, duduk satu mat berzikir, lalu berdoa, berdua pada imam. Nah, ada juga manusia yang itu. Ada juga ketika datang sembahyang langsung duduk ke belakang, duduk ke belakang, kada lawas, mengangkat tangan berdoa, hilang juga orangnya. Akhirnya tertinggal imam lawan mampu beberapa ikut menjadi kepada itu. Demikian tadi gawiannya rugi sebenarnya. Jadi apa bolehnya duduk sambil berbacaan tadi tanpa mau sudah pada perkara-perkara dunia.
umpamanya duduk dia di situ, maksudnya yang subuh, umpamanya mencik HP, memiliki HP sambil menunggu umpamanya datang naiknya matahari. Nah itu lain kisahnya. Ada di ini bujur-bujur menginginkan Allah Ta'ala. Maka bagi orang tersebut ujar Rasulullah sidru minan nari, orang tersebut nantinya dilindungi daripada api neraka, wa minan nari, kemudian ia terlepas daripada azabnya api neraka. Nah, jadi dua keuntungan, terlindung kita daripada api neraka dan terbebas daripada siksa api neraka. Cuma dengan syarat tadi digunakan gasan babacaan, gagasan perkara-perkara dunia. Tapi kalau mau kita bersembahyang lalu ngobrol kita, nah ini lain kisahnya pulang. Maka itu tadi artinya berarti terlepas daripada manfaat faedah daripada kita melaksanakan sembahyang subuh. Dan terkadang kita lihat sembahyang subuh itu orang yang mengerjakannya kebanyakannya hendak di belakang ketimbang di muka. Ya jadi kita sembahyang Jumat, bila Jumatan tuh kayak Pak, di muka tuh hampir kosong, di muka banyak di ujung-ujung, di belakang. Padahal kalau kita hendak tahu faedah manfaatnya kita di muka itu luar biasa kenalnya pian. Orang yang sembahyang di muka bagian depan sembahyang beserta imam sembahyang jemaah tuh kalau diibaratakan tuh duit tuh nah. Dapat duit 100.000 atau sudah paling gak ada, sudah 100.000 ibaratnya tadi cuma paling muka pulang sebelah kanan pulang bagus lagi dibanding sebelah kiri. Nah di saat berikutnya pulang baturan pulang, di saat berikutnya pulang baturan pulang, semakin baturan semakin bagus. Nah tingkatan duitnya tadi tenang, kalau dijadikan duit ibaratnya kayak itu berapa. Dan keistimewaan orang yang melaksanakan daripada sembahyang berjamaah itu adalah nilainya lebih besar ketimbang dengan sembahyang saungan. Berapa nilainya? 20 derajat. Bahkan ada mengatakan 25, ada 20 derajat nilainya dibanding dengan kita sembahyang saungan. Maka daripada itu, ketika nantinya kita melaksanakan sembahyang subuh, jangan langsung beranjak-anjak hendak langsung bulik rugi. Kalau hanya bisa tunggu sampai datangnya waktu sembahyang isyraq, sebab sembahyang isyraq ini luar biasa nilaian pahalanya yang Allah berikan sama nilaian makanya orang mengerjakan pahala nilaian haji dan umrah nang sempurna pahalanya. Nah ini cuma 2 rakaat aja. Nah, kalau kita langsung boleh, maka nilaiannya kosong. Nah kita dapatkan 5 sembahyang daripada nilaian pada sembahyang subuh aja. Dan perlu kita ingat tadi, jangan sampai ketika kita melaksanakan sembahyang, jangan kada sawat berwirid bacaan, jangan. Sebab dikatakan sebagian yang mengatakan orang yang kada berwirid kalau bacaan itu sembahyang itu dikatakan gerdun. Nampak gedung dikatakan warik injar. Jadi jangan sampai kita dikatakan angka itu. Nah, dibaca kir, dibacaan gedung tadi. Nah, kemudian lagi istimewanya, kenapa sampai malaikat Jibril tadi maka sampai hendak jadi manusia juga. Selain daripada itu, Rasulullah pernah mengatakan orang yang mengajarkan sembahyang berjamaah itu, man salla al-barda ini jama'ati dakhala jannah bighairi hisabin. Barang siapa yang mengerjakan salat sembahyang berjamaah, 2 sembahyang nang fardu, sembahyang apa di sini dikatakan ay salatul fajri dengan salatul asri, sembahyang daripada sembahyang subuh dengan sembahyang asar secara berjamaah, maka orang tersebut akan jannah dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surganya Allah bighairi hisab, dengan tanpa hisab. Jangan salah pengertian lah. Maka itu kena aku menggali sembahyang subuh dan asar aja. Nah, menyesal mengerti ya Allah lah. Berarti maghrib dosa, isya kada dosa, zuhur kada dosa,
Nah digawe cuma dua ini, itu salah besar orang itu berarti, salah pemahaman berarti. Kenapa jadi dikatakan tadi istimewa dua sembahyang ini? Sebab sebelumnya ada orang-orang aja yang sanggup. Ya kalau lah, apalagi musimnya penghujan, nah, harinya dingin, bulan, apalagi orangnya hanya ringkas kawin, bulan, ya kalau baginya, apalagi itu kita mengoler atau paman tak? Iya lah, mas kawin. Iya kalau mau benar-benar tuh apalagi hari dingin baginya, apalagi anak balukuk aja jalan tu nah, anak balukuk aja terus. Ibarat mau jumpa sembahyang tuh karena ujungnya memadar, ujung bahasa Banjar itu memadar, artinya menyambung pulang. Ada pembacaan dari segi keasikan, kenyamanan. Ini makanya godaannya berat, apalagi sembahyangnya sembahyang berjamaah. Padahal berjamaah itu ada sekiranya kita kadang-kadang manggawi di masjid atau kadang-kadang manggawi di langgar, kadang-kadang manggawi di musala, maka boleh menggawinya secara berjamaah di rumah lawan bini ya, lawan anak asal bapak aja. Yang penting kita jadi imam, jangan sampai ini jadi imam. Kalau imamnya beginian terserah kena, kalau lain kena, kenapa aja jadi nampini imam oleh nampini ulun tak pasal bacaan aja pada ulun bagi itu salah ngarannya. Kayak apapun kedudukannya di dalam masalah ibadah, perempuan tetap di belakang. Ada haknya untuk bermuka, ada bisa. Kayak apapun aturannya sudah demikian aturannya tadi. Nah itu kayak itu juga dengan sembahyang asar. Sebab sembahyang asar ini sembahyang yang berat, betul-betul termasuk berat. Makanya peribahasa ada mengatakan kan, zuhur di pekerjaan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh malayuran. Nah, jadi termasuk kali. Ya kalau kasiangan malayuran sama aja. Ya kalau malayuran tadi ya kasiangan tadi bang tadi. Itu yuran tadi tuh. Nah sembahyang duha bangunat tuh ya itu tadi tuh. Oleh antara malayur ya kalau umumnya awal sembahyang keadaan dua itu mengkadang dosa lagi bangunutan. Kita kalau kita lihat anak kita kalau lain pulang pikiran anak ujian anak pulang kita. Kenapa? Berani maka sembahyang duha bangunat di mana pulang oleh kajian tuh. Pengajian mana kuliah padahal sini kadangnya nang sembahyang duha ada sembahyang subuh. Nah, oleh lantaran kasiangan lalu angkat tangan tadi mengkada tadi. Dan kadang itu nyaman aja sembahyangnya lah. Karena sekali nang adaan dulu lah jadi keadaan apa sembahyang pada subuh punya 2 rakaat. Jadi makmum kenambah tanah bilanya mengada apa sembahyang pada subuh 2 rakaat. Mengkada, kada sama ya juga 2 rakaat karena Allah Ta'ala ganti gitunya aja. Kadang-kadang jangan sampai kita meninggalkan kada bersembayangan. Kemudian dikatakan ya Rasulullah lagi salatu jama'ati rahmatun. Nah orang yang mengerjakan sembahyang sholat berjamaah itu adalah mendatangkan rahmat bagi orang tersebut. Jadi rahmat kena wa ya khairun minad dunya wa ma fiha, dan sembahyang berjamaah itu lebih baik daripada dunia dan beserta isi-isinya. Nah, makanya cocok kerja malaikat Jibril yang menjadi manusia ini tadi oleh kenapa tadi disebabkan ketika ia mengajarkan sembahyang berjamaah nilaian pahalanya itu luar biasa ganalnya. Maka kemudian dikatakan wal jama'atu rahmatun wal furqatu azabun, dan sembahyang berjamaah itu adalah menjadi rahmat, sedangkan perpecahan sembahyang masing-masing itu mendatangkan daripada azabnya Allah. Nah itu makanya malaikat Jibril ini tadi berkeinginan benar, mencita-cita benar hendak menjadi daripada anak Adam ini tadi, hendak jadi manusia. Kemudian yang kedua, wal mujalasatul ulama. Nah,
Kenapa malaikat Jibril hendak jadi manusia pulang? Lantaran anak berkumpul dengan ulama-ulama. Nah, sebab berkumpul dengan ulama ini luar biasa, dan kedatangan luar biasa, nilaian faedah manfaat di dalamnya. Disebutkan di dalam kitab An-Nawadir bahwasanya ada seorang hamba Allah, nang nyata hamba Allah ini di dalam kehidupannya ini urusannya perkara dunia aja, kada tahu ulang lagi, pokoknya tahu mencari aja, sudah sugi cari aja terus, seakan-akan kekurangan. Makanya orang kayak itu tadi dia dikatakan rakus dengan perkara dunia. Kalau dia rakus masalah amal bagus, ini rakus masalah perkara dunia, cari sampai di akhir kehidupannya pun ia tetap membicarakan dunia, jadi bicarakannya meninggal dunia. Ketika di akhirat dihisab oleh Allah Ta'ala, ketika dihisab oleh Allah Ta'ala, ujar Allah Ta'ala, mana malaikat, wahai malaikat syaratnya, masukkannya orang nena ke dalam neraka. Cuma ketika memandang dan orang tersebut tadi terhenti Rasulullah Ta'ala, tunggu Allah Ta'ala dulu. Tak nipaman orangnya tadi, nang cagar kebawahnya tadi, selama hidupnya tadi, apakah di dalam hatinya itu selama ini di dunia itu ada juga mencintai dengan para ulama dan orang-orang yang alimnya, adakah? Ternyata ditakuni ujarnya memadakan kadada. Ditakuni kadada. Coba bang ujar Allah Ta'ala, takuni pang lagi wahai malaikat Jibril. Takuni pang, apakah sewaktunya hidup di dunia itu adakah sapa makanan dan datang dua orang bersawan aja, adakah? Orang berbacaan, orang pengajian, adakah? Takuni dijawabnya ada jua. Nah. Lalu sering menakuni, ya Rabbi, sebenarnya engkau lebih mengetahui daripada kami, itu malaikatnya tadi. Tapi dia orang takuni yang lagi, yang sampai atau sebelumnya dilemparkan ke dalam neraka. Maka ditakuni terus menerus sampai ditakuni, rumahnya bang ada kabar dengan rumah orang alim. Nah ditakuni ini tadi, maka dijawabnya pulang apa? Kada juga rupanya Pak asing benar dan orang berjauh benar dan orang ini tadi. Lalu kemudian ditanyakan kembali, berulang-ulang ditakuni bang lagi, ngarannya bang ada juga mirip dengan ada orang alim. Mungkin ada ngaran keluarganya barangku ditakuni, ternyata ngarannya pun kada ada juga mirip dengan orang alim. Entah apakah ngaran. Nah jadi ngaran ini biarlah jangan dianggap biasa, jangan menyakawat buat ngaran Muhammad atau Ahmad kah kita di depannya. Kalau masalah itu tadi, sebab itu mendatangkan suatu keberkahan kesan kita, kena kebaikan kena di akhirat, kena nyatanya. Jangan dianggap anak mencari kerennya aja, tapi kalau menimbulkan kebaikan kena di akhirat rugi kita. Sebab kena di akhirat kena dipanggil ngarang-ngarang kita ini dengan beserta bin-binnya. Bila kada baik kita supan kena kita di akhirat kena bila kada baik. Maka setelah ditakuni demikian kada ada juga takuni bang, adakah keluarganya yang cinta dengan ulama? Dan orang alim mendapatkan para ulama yang ketujuh. Ternyata ketika ditanyai, ujarnya menjawab ada. Dia ada keluarga yang sabuting yang cinta dengan ulama luar biasa cintanya. Maka oleh lantaran berkat kecintaan daripada keluarganya yang satu ini tadi, maka jar Allah Ta'ala, jangan diseretnya ke dalam api neraka, maka masukkannya ke dalam surga dengan berkat daripada rahmatku. Makanya itu jangan kegampangan, jangan ulama itu dimusuhi, dihuali, jangan dibenci, jangan menyapa diranggol, diparaki, sebab termasuk memberikan daripada syafaat kebaikan kesan kita kena. Jangankan kita nang di sana kena kita hidupnya nah. Ketika kita berkawanan meninggal banyak kawan kita meninggal ya Allah akrab kita, maka tanda kawan setia itu ya selalu ingat dengan kawannya mengirimi. Ketika ia meninggal dunia maka dikirimi kena bacaan ayat-ayat Al-Quran supaya kita kadang-kadang menjadi beban kita kena di sana kena. Sebab kita pak kawan, andainya dikira diselamatkan oleh Allah Ta'ala, kasih kawan ini tadi selamatnya
Sedangkan ketika kita diproses oleh Allah ternyata kita ada syarat, dicariinnya kena. Makanya Allah Ta'ala ketika Anda dimasukkan ke dalam surga, tunggu dulu. Aku akan mencari kawanku yang akrab sewaktu di dunia dulu, siapa orangnya, mananya orangnya, aku akan coba kawannya langsung menyakawa. Maka ketika dipadakan kawan-kawan kada setingkatannya nikah kedudukannya di neraka sana. Maka ketika mendengar demikian, ia kada terima. Oleh kenapa? Punya akrab, punya kayak ini dan kayak itu dengan aku. Akhirnya dapat ya Allah Ta'ala cari ikan soman karena kawan ikan. Omun ikan merasa kawan ikan, memang betul-betul bagus yang baik dari ikan, maka cari. Maka mencarilah ini gina. Ayo kau mencari 60-an ribu bahkan jutaan manusia mencari paling neraka dicari. Tidak lain adalah nangkawa membedakan dari sekian banyak manusia itu apa? Ada lain adalah cuma suara aja. Tolong. Kita kan pasti pernah dalam sarapan kita ya Allah lah. Biar puluhan tahun, 20 tahun ya Allah meninggal, biliknya bersuara pasti mandu kita. Oh ini orangnya nih. Begitu dia orang yang apa? Hilang, latap, sudah hilang. Kali penandu lagi sudah sabarkan hilang semua. Kayak Pak, nama menandunya terjadi satu aja, yaitu suara tadi. Suara tadi membedakan yang dapat menyelamatkan, dan kita dapat mengetahuinya sehingga kita dapat membantunya dan menyelamatkan daripada ajabnya Allah Ta'ala tadi. Jadi jangan dikira tadi kawan ini tadi biasa-biasa aja, ada kawan sampai dia senantiasa ingin mendoakan dengan kawannya bila mana ia telah mendahului daripada dirinya tidak meninggal dunia. Itu luar biasanya tadi. Jadi pantas saja malaikat Jibril ini meminta dan Allah Ta'ala jaka kawa apa nih anak dia jadi manusia dan apa hendak berkumpul dengan para ulama. Jadi kita jangan sampai satangah setiap minggu ke hentiannya 2 minggu sekali lah. Ulun kira itu mungkin seminggu sekali bano apa jaritannya. Nah khusus pembacaannya aja. Pembacaannya kalau caranya kan 2 minggu sekali. Maksudnya pembacaannya tetap lah 2 minggu sekali lah. Nah 2 minggu sekali ini jangan sampai yang kada hadir rugi pian. Sebab muha kita ini lihat. Ini muat kena masuk dalam kamera itu tidak majariah bagaimana? Ketika melihat cucu biar, oh kayu dulu rajin nih, dia dilihat di YouTube bagaimana, oh rajin tuh, ini salahnya turun ke majelis orangnya, kadang-kadang jadi amal jadiah. Disambat kita nang baik-baik menjadi amal jadiah nantinya. Tapi kalau dikatakan yang kada baik, maka nilaiannya pun kena nilaiannya kada baik juga kena di sisinya Allah Ta'ala. Maka daripada itu jangan kita lewatkan dalam 2 minggu sekali ini. Jangan sampai kita kada bahagia. Banyak sudah kita waktu yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk mengerjakan daripada perkara-perkara urusan dunia. Ini kada sampai lawas. Paling-paling kurang lebih sejam kita berbacaan, itu pun sudah selesai. Dan kita mengharapkan mudah-mudahan itu semua yang nantinya menjadi syafaat, menjadikan daripada keberkahan, kebaikan bagi diri kita, baik di dunia terlebih lagi di akhiratnya. Mungkin ini jangan dapat mau sampaikan, mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya itu semua. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.